Yang puasa lebih dulu, monggo silakan. Yang puasanya misalkan sesuai dengan apa pemerintah umumkan juga silakan. Jadi nggak usah diperdebatkan lah. Nah kalau kita puasa tuh kan masih kecil, apa kita lihat jam terus. Oh, lama sekali gitu ya, lama sekali. Nah supaya itu kadang-kadang ibu nyuruh udah tidurlah, tidur siang gitu. Nah tidur siang itu kadang-kadang nggak sadar udah jam 5 bangun kan. Nah udah haus aja kan. Terus kita mau pecah buka, jangan sayang nak. Nah terus ada juga iseng. Saya juga pernah dimarahi sama pengurus masjid karena ribut kan. Nah, terus pulang ke rumah saya lapor, ya tadi dimarah sama itu. Nah, ayah diam aja. Tribun Bengkulu mendapatkan kado spesial di Ramadan kali ini. Wali Kota Bengkulu, Bang Deddy Wahyudi sudah berada di studio kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di momen Ramadan mungkin nggak lengkap kalau saya nggak nanya bagaimana puasa hari ini, Bang Deddy. Alhamdulillah puasa Ramadan hari Jumat, sebagian ini hari kedua, sebagian hari ketiga. Iya. Karena mumpung sudah masuk di bicara tentang Ramadan, Pak Wali. Ya. Sebagai gambaran untuk menggali suasana Ramadan, Pak Wali, di era masa kanak-kanak dulu, Pak Wali. Boleh ceritakan sedikit dulu. Pak Wali itu lahir di tahun berapa sih? Di era tahun berapa? Di mana? Dan suasana kampung Pak Wali dulu itu seperti apa? Anak-anak itu. Saya langsung membayangkan suasana itu ya. Saya lahir di Muko-Muko 7 Desember 75. Saya masih teringat memori kita itu kan kurang lebih umur 5 tahun sudah mulai sedikit bayang-bayang ya. Saya dibesarkan dari keluarga, ayah saya guru, ibu saya guru. Dan anak guru biasa disiplin ya. Karena nggak mungkin anak guru tidak disiplin. Kurang lebih ibu tuh selalu pengen saya jadi contoh. Kemudian yang kedua, dari kecil kita memang dibiasakan dididik apa ya lingkungan agama. Saya belajar puasa itu ketika TK udah belajar. Saya masih ingat itu. Jadi puasanya awalnya sampai jam 10 gitu loh. Wah. Besoknya nambah lagi, sayang nak kata ibu, sampai jam 11 gitu. Naik lagi jam 12. Nah kalau kita puasa tuh kan masih kecil, apa kita lihat jam terus. Oh, lama sekali gitu ya, lama sekali. Nah supaya itu kadang-kadang ibu nyuruh udah tidurlah, tidur siang gitu. Nah tidur siang itu kadang-kadang nggak sadar udah jam 5 bangun kan. Nah udah haus aja kan. Terus kita mau pecah buka, jangan sayang nak. Nah saya SD kelas 1 itu saya sudah setengah bulan saya udah penuh puasa. Gitu. Kelas 2 insya Allah udah full. Dan supaya semangat ibu kasih hadiah kan. Kalau kamu nanti ini puasa kamu full, ibu kasih hadiah gitu. Nah jadi kadang-kadang pancing begitu udah senang. Termasuk juga kalau di kampung ya itu suasana Ramadan terasa betul. Kayak kemarin tradisi masih ada namanya belimau. Belimau itu ya bersuci. Jadi besok puasa sore-sore ini itu dibuat dari jeruk gitu kan, jeruk nipis diapakan, nah terus kita keramas. Nah keramas jadi rambut kita itu rata bau jeruk. Jeruk. Kan limau kan, limau bahasa Bengkulunya limau gitu. Lalu malamnya itu rame-rame, namanya anak-anak kita sholat di masjid. Pokoknya senang. Dan juga namanya anak-anak waktu itu sholatnya gak serius. Nah Allahu Akbar gitu. Cek. Kadang-kadang ketawa gak jelas, ketawa aja gitu. Nah terus ada juga iseng. Saya juga pernah dimarahi sama pengurus masjid karena ribut kan. Nah terus pulang ke rumah saya lapor, ya tadi dimarah sama itu.
ayah diam aja. Ayah nggak bela saya, tapi juga nggak nyalain orang itu, karena memang ini kan. Jadi saya tuh di keluarga begini juga. Ayah ibu tuh kalau misalkan saya punya masalah dan orang, dia nggak bela saya. Itu dalam hati kita kok nggak bela saya gitu ya. Dulu misalkan saya masih SMP, ya namanya seusia remaja tuh pasti ada nakalnya lah ya. Saya pernah sama teman-teman ditegur sama guru. Mungkin kalau sekarang guru tuh bisa masuk polisi mungkin. Gara-gara kami ribut, kemudian di kelas itu ada yang kayak gendang gitu loh. Meja gitu. Orang lagi ngajar, kemarah lah kan. Itu bapak itu, sini kamu tuh ribut. Ada orang 5, ya batu orang 5 atau 4 lah. Suruh maju gitu kan. Giliran kami ditendang, pantat juga kan. Bapak itu tinggi besar sampai saya terangkan gitu. Nah, tapi yang satu teman saya ngadu sama bapaknya datang ke sekolah, ditegur itu guru. Yang saya lapor sama ayah, ibu diam aja ya gitu kan. Karena dia tuh anaknya salah, nggak mungkin guru marah tiba-tiba begitu kan. Tapi kan zaman itu kan belum ada istilah kekerasan terhadap anak gitu kan. Dan juga tidak fatal juga sih. Gitu. Jadi Pak Wali masih ingat waktu momen sahur pertama di rumah waktu itu seperti apa sih? Ya sahur ini ibu itu nanya pokoknya kesukaan kita apa gitu kan. Ayam goreng misalkan. Terus biasalah makan dulu kan daging itu enggak setiap waktu kan. Dulu orang makan daging itu biasanya pas puasa, pas lebaran, pas ada momen besar gitu kan. Kan enggak setiap hari ada daging dulu. Gitu kan. Jadi disediakanlah yang ini yang menarik buat kita. Terus dibangunin itu kan. Udah bangun tidur lagi gitu. Nah, tapi udah agak besar itu karena enggak mau udah sampai sahur, udah sampai imsak. Bangun ibu. Ini dari tadi sudah bangun nggak bangun ya? Nggak lama bangun. Dulu pakai sirine dulu. Gitu. Nah kan, tak bahas tadi kau makan katanya kan. Akhirnya udah minum. Besoknya kan kita lapar kan. Tapi karena sudah mulai sadar, sudah rutin puasa itu penuh, ibu istilahnya nggak juga maksa harus teruskan. Tapi sayang dilepas. Tapi kita kan ini jadi lemas karena nggak makan. Nah akhirnya kalau nggak sahur itu begitu dampaknya gitu. Pokoknya ke zaman itu menyenangkan lah. Dari teringat tarawih itu masa-masa ditunggu tarawih. Pulang tarawih juga begitu. Bareng teman-teman gitu. Saya mau challenge Pak Wali. Masih ingat nama teman-teman masa kecil Pak Wali dulu? Oh ya, masih ada sekarang itu. Kemarin baru dilantik jadi anggota KPID, Amrozi. Kades PU Muko-Muko hari ini sekarang itu Pak Apriansa. Kemudian ada juga di sini usaha dia Ferry. Kemudian tetangga sebelah rumah saya itu dia juragan sawit jadi Suryadi gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman masih ini, tapi satu yang sudah berpulang, tapi yang lain masih. Alhamdulillah mereka juga sukses sebagai swasta, sukses sebagai ASN gitu. Ya. Saat berbuka puasa Pak Wali, apa yang paling terkenang di memori Pak Wali? Berbuka puasa itu kadang-kadang nggak sempat lagi yang anak-anak kan. Pokoknya kalau berbuka itu sampai air itu sampai berapa kali minum kan, pengennya air es aja gitu kan. Ya masa-masa itulah masa-masa yang pokoknya berbuka itu yang paling ditunggu gitu kan. Kadang-kadang karena masih kecil ya, itu duduk di depan meja gitu. Lamonia nih gue lagi. Tapi ya alhamdulillah ibu ya luar biasa lah, dia mendidik saya karena ibu guru, dia kepala sekolah, dia tidak mau anaknya kurang lebih tidak sukses gitu. Saya keras dididik selalu. Ya mungkin kata orang kalau ada anak kolong, anak militer, saya mirip-mirip begitu. Ibu kalau misalkan saya salah, nah ini juga
sampai sekarang saya kapok gitu. Dulu yang namanya anak-anak kan, saya belajar ngerokok, ketahuan sama ibu-ibu marah, saya ditampar ini nih, wah kapok saya. Tapi selain itu juga saya juga kalau bilang nggak merokok, ya namanya masih bujangan gitu kan. Kalau merokok kita merokok, tapi bukan yang ketergantungan gitu. Terus punya pacar nggak suka yang sekarang istri saya gitu. Dia nggak suka laki-laki ngerokok gitu kan. Jadi kalau saya ngerokok nggak boleh dekat-dekat. Wah nih, jadi kita berhenti rokok gitu. Sampai hari ini juga kalau misalkan saya misalkan abang suka rokok kan, kita dalam ruangan rokok itu kan pasti baunya kan pasti kita nyengat kan. Orang nggak ngerokok, dekatan orang yang kena rokok itu pasti ini apa, kamu rokok gitu. Nah kadang-kadang itu tadi ya kayak ini juga sih, kayak saya masih kecil dulu, coba cium mulutnya gitu kan. Terus suruh kita niup gitu kan. Tapi dari tahun ke tahun menjalani Ramadan, versi Pak Wali yang paling memorable itu Ramadan di Pak Wali di umur berapa sih? Ya rata-rata emang indah terus aja lah ya. Mungkin masa-masa SMP lah itu ya, karena pokoknya kalau habis dari subuh itu pasti jalan sama teman-teman gitu kan. SMA juga, saya SMA kan di SMA 5 kan. Kalau subuh itu asmara subuh itu nongkrongnya di pantainya di Benteng Maboroh dulu. Berbaris itu kan. Ya itu biasalah namanya bujang gadis remaja yang baru mengenal suka dengan perempuan gitu kan. Wah. Normal. Kalau nggak suka sama perempuan nggak normal gitu ya. Jadi tapi alhamdulillah saya bukan muluk, tapi Ramadan itu memang ditunggu. Ramadan itu memang ditunggu. Kalau masa kecil ditunggu itu karena setiap Ramadan itu pasti makan berlimpah gitu kan. Tapi ketika kita sudah mulai dewasa, sudah tahu ini soal kewajiban, kemudian juga ada pahala di sini, ya berharap ini momentum menghapus dosa. Karena jelas hadisnya, kalau kita berpuasa sebulan penuh dengan penuh keimanan, maka Allah ampunkan semua dosa-dosa kita gitu. Luar biasa Pak Wali. Nah, Pak Wali kan secara tidak sadar bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua Pak Wali dulu itu akhirnya Pak Wali punya kenangan indah. Nah, untuk menciptakan kenangan-kenangan untuk anak-anak Pak Wali ketika dia nanti sudah dewasa, dia bercerita dengan anak dan cucunya, tradisi apa yang ada di keluarga Pak Wali untuk selama Ramadan ini? Pertama memang anak-anak era ini tidak bisa samakan pada yang dulu, terutama dalam cara mendidik. Kalau saya terapkan mendidik kayak ibu saya sama sekarang, itu anak-anak akan ada reject, ada protect dia. Maka awal-awal ketika anak saya masih umur TK itu saya masih terbawa pola saya dulu, tapi istri saya ingatin nggak bisa begitu, ini sudah beda eranya. Maka saya mulai lembut, saya tidak memaksakan. Kadang-kadang kita orang tua ini kan memaksa standar kita, nggak bisa. Memaksa anak harus ini, nggak bisa. Jadi anak kedua lahir, yang pertama itu aturannya ketat saya buat, anak kedua ini saya bebaskan aja gitu. Bebas kemarin itu bukan bebas juga, tapi kurang lebih jangan sampai mencelakai dia kan. Tapi beda perkembangannya memang gitu. Tapi yang pasti keluarga itu menjadi penentu perkembangan anak. Saya bersyukur istri itu walaupun dia sibuk, dia pekerja bank kan, tapi anak sangat dekat dengan dia. Saya ya bapaknya pasti dekat juga, tapi
beda kan, apa anak saya duanya laki-laki. Dia cenderung dengan ibunya, tapi saya juga cara kita cinta sama anak laki-laki itu kan beda. Jadi kan ada terkadang bahasa kita dan bahasa ibunya pasti beda gitu kan. Tapi dia tahu saya sangat sayang sama dia gitu kan. Karena dialah kan menjadi pelanjut generasi. Harapan kita kan ada di mereka. Karena hidup ini pada akhirnya kan siklus ya. Siklus dari lahir jadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, menikah, punya anak, punya cucu, tua, selesai. Itu kalau normal. Tapi kalau nggak normal, nggak sampai gitu sudah dipanggil gitu kan. Maka kita harus menyiapkan generasi kita khususnya untuk bagaimana mereka siap menghadapi tantangan. Karena masing-masing era itu beda. Misal yang era 70-an itu beda sama 80-an. Era 80-an sama 90-an itu beda. Tapi lebih ekstrim lagi era 2000-an itu beda jauh. Makanya dia kan istilahnya kan era milenium, era abad 20. Atau misalkan ada juga istilahkan orang mengistilahkan generasi Z hari ini. Nanti habis Z ini ada Alpha nanti. Itu Alpha. Beda-beda gitu loh. Jadi nggak bisa dipaksa. Tapi kalau tradisi Ramadan di keluarga Pak Wali apa saja? Apakah harus diupayakan buka puasa itu harus sama-sama keluarga atau gimana, Pak? Iya, itu hari ini itulah momentum kita untuk berbagi cerita dengan anak-anak. Saya sampai hari ini kalau tidak ada buka puasa bersama di luar, saya pasti di rumah, kami berempat di meja makan gitu kan. Puasa bersama, buka bersama, sahur juga begitu. Jadi itulah momentum hari ini tengah kesibukan pekerjaan, tapi momentum dengan anak itu nggak boleh lepas. Saya walaupun anak saya sudah kuliah, kemudian yang kecil itu SMP, itu sebelum tidur saya cium dulu dia. Itu cara untuk menunjukkan ke dia kita betul-betul mempersiapkan dia itu untuk lebih tangguh ke depan, tapi bukan cengeng. Iya. Saya keras sama anak. Hal tertentu saya kalah sama anak. Pak Wali, terakhir mungkin closing statement untuk masyarakat kita Kota Bengkulu dalam menjaga suasana Ramadan ini kondusif sampai nanti kita beridul fitri, sama closing statement bahwa di 2026 ini pembangunan tetap melesat. Silakan. Ya, warga Kota Bengkulu, alhamdulillah saya berada di Tribun tepat 1 tahun kami menjabat. 20 Februari 2025 Dedi Roni dilantik, dan 2026 ini 1 tahun kami telah melaksanakan selaku amanat menjadi wali kota dan wakil wali kota. Kami menyadari belum semua cita-cita visi misi itu sudah dilaksanakan, karena ini baru tahun pertama. Namun kita bisa melihat perubahan di bidang pembangunan, kemudian upaya kami untuk bagaimana seluruh masyarakat merasakan manfaat pembangunan terus kami gelorakan. Dan pemerintah ini butuh bantuan dari masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi penentu sukses tidaknya sebuah program. Mulai dari kita mengentaskan sampah, mulai kita bagaimana mengurangi dampak banjir, termasuk juga kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur akan terus berlanjut. Lalu bukan hanya itu saja, di bidang pendidikan kami juga fokus pendidikan yang murah, gratis bagi masyarakat. Dan juga bidang kesehatan kami pastikan program BPJS gratis, seluruh kakak Kota Bengkulu saya garansi berobat gratis. Jadi jangan risau, jangan bimbang, kami sudah anggarkan miliaran rupiah untuk program berobat gratis tadi. Pun begitu bidang yang lain, kami akan terus upayakan agar kota kita semakin maju sejajar kota-kota lainnya. Dan hari ini saya mendapat banyak apresiasi dari masyarakat
yang menyampaikan bahwa terjadi perubahan di kota ini, namun sekali kami menyadari ini belum maksimal. Ini belum sesuai target yang sudah kita tetapkan karena ini baru tahun pertama. 2026 program kegiatan akan terus kami lanjutkan. Insya Allah akan berdampak dalam memajukan kota kita. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat Tribun. Semoga Tribun semakin maju, semakin jaya di tengah juga tekanan kompetisi media yang begitu ketat, dan kami yakin ketika Tribun bisa menyampaikan informasi akurat, up to date dan juga berpihak pada publik, maka insya Allah tanpa diminta publik akan mencari referensi berita yang ada di Tribun. Selamat buat Tribun dan juga tim. Terima kasih kami dari pemerintah Kota Bengkulu. Selamat menunaikan ibadah puasa. Insya Allah puasa tahun ini puasa terbaik dan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Man sama Ramadana imanan mati saban firalu mata karama bizamdi. Insya Allah akan ampunkan dosa kita dan kita kembali suci di bulan Syawal nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Tribuners, luar biasa Pak Wali tadi sudah memberikan lengkap full tentang apa saja yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan 2026. Yang pasti 2026 sampai nanti selesai masa jabatan tetap bantu rakyat. Betul Pak Wali. Ya, itu menjadi kode tetap. Kode apa yang menjadi titik pijak kita. Jadi keywordnya lah bahasanya. Keyword. Jadi apapun program kita ini keywordnya bantu rakyat. Bantu rakyat itu luas artinya. Bagaimana masyarakat rakyat merasakan manfaat dari pembangunan yang kita lakukan. Tentu setiap kegiatan pembangunan akan ada dampak, tapi kami akan berusaha untuk memperkecil dampak tadi sehingga semuanya bahagia. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.